siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, perkenalkan ya, saya perawat Dia. Hari ini saya berdinas dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Widi. Ibu Widi ya. Nah, sudah lama Bu di hemodialisa? Sudah. Sudah. Nah, mungkin saya hari ini akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu, yaitu tentang hemodialisis dan manajemen cairan pasien hemodialisa. Tujuannya itu agar Ibu lebih memahami hemodialisis dan bagaimana sih cara manajemen cairan ini gitu. Nah, waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sedia, baik ya Bu. Nah, sekarang saya ada bahannya leaflet ya. Ibu bisa baca di sini. Sambil baca, saya sambil menjelaskan ya Bu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hemodialisis. Hemodialisis itu pasti Ibu juga udah tahu ya, apa karena Ibu sedang di hemodialisis juga. Mungkin saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi. Jadi hemodialisis ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut. Limbahnya itu ada apa saja sih? Limbahnya itu seperti ada ureum, kreatinin, nutreum gitu. Itu tuh sampah dalam tubuh. Karena ginjal Ibu bermasalah, jadi itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Makanya Ibu perlu hemodialisis agar bisa dikeluarkan oleh mesin. Mesinnya itu dinamakan dengan mesin dializer ya. Oh, yang sering saya lihat itu ya? Ya, yang sering Ibu lakukan hemodialisis itu namanya dializer. Ginjal penggantinya Bu. Nah, tujuannya itu seperti yang ada di leaflet, untuk membuang produk metabolisme protein seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Lalu membuang kelebihan air juga. Kenapa sih pasien gagal ginjal itu selalu kelebihan cairan kan? Suka berat badan Ibu bertambah drastis ya Bu? Iya. Ya, dalam seminggu naik berapa kilo Ibu biasanya? Ada 3 kilo ya, cepat sekali. Nah, itu tuh karena limbah-limbah yang ada di tubuh dan cairan di tubuh itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik oleh ginjal, makanya perlu hemodialisis seperti itu. Nah, terus untuk mempertahankan atau mengembalikan sistem buffer tubuh, jadi untuk mempertahankan kadar asam basa di dalam tubuh Ibu gitu, agar Ibu tidak terjadi asidosis atau alkalosis. Nah, setelah itu untuk mempertahankan atau mengembalikan kadar elektrolit tubuh yang tadi seperti urea, kreatinin, asam urat, kemudian memperbaiki status kesehatan penderita. Nah, kenapa dilakukan hemodialisa? Biar pasien itu bisa bertahan hidup ya. Lalu kenapa sih penting banget manajemen cairan pada pasien hemodialisa? Nih, Ibu bisa baca untuk mengurangi resiko kelebihan volume cairan antara waktu dialisis. Lalu pengontrolan cairan ini pada pasien hemodialisis adalah faktor yang penting yang dapat menunjukkan keberhasilan terapi. Kenapa? Karena tujuannya itu manajemen cairan itu untuk menjaga peningkatan berat badan normal atau kering selama interval hemodialisa dan mengetahui jumlah cairan yang dibutuhkan setiap hari, lalu pasien mampu mengatasi rasa haus dengan benar. Karena jika kelebihan cairan pada saat hemodialisa itu dampaknya bisa menyebabkan salah satunya itu edema. Ibu suka bengkak-bengkak kan? Iya, suka. Nah, suka bengkak-bengkak ya. Nah, maka dari itu Ibu harus lebih menjaga asupan cairan Ibu, membatasi asupan cairan Ibu. Gimana sih biar caranya tetap dibatasi namun cairan itu tetap terjaga gitu ya. Nah, manfaatnya itu agar Ibu tuh tidak terjadi kram. Suka kram nggak Bu? Suka. Nah, terus kalau misalnya kelelahan, pusing gitu, iya. Nah, makanya dari itu kita harus tetap bisa membatasi cairan ya. Nah, terus ada caranya juga nih, gimana petunjuk bagi pasien hemodialisa agar bisa menjaga cairannya, tetapi asupan cairannya tetap terjaga. Biasanya tuh kita sehari itu harus memasukkan cairan itu 500 ml ditambah ditambah oleh
pengeluaran urin kita. Ibu suka di rumah suka ini nggak mengukur berat badan sama pengeluaran urin? Enggak. Jarang ya, susah ya. Nah kalau bisa tuh ibu sekarang mulai harus mengatur. Jadi ibu bisa nih ada petunjuknya. Saya bacakan saja ya satu-satu. Nanti saya jelaskan. Yang pertama itu menggunakan sedikit garam dalam makanan dan hindari menambah garam makanan. Ibu tahu nggak kenapa harus menjaga makanan nggak kebanyakan garam? Nggak tahu. Paling saya tahunya cuma biar nggak darah tinggi. Nah biasanya kayak gitu kan. Nah ternyata garam ini kan mengandung natrium. Natrium itu bisa menyebabkan rasa haus dalam tubuh. Nah makanya kenapa kita harus menghindari garam atau natrium agar kita tuh tidak merasa kehausan. Kalau di rangsangan kita merasa haus, pasti kan kita pengen minum berlebihan gitu. Makanya asupan cairan tuh bisa berlebihan pada tubuh. Nah makanya itu yang harus dihindari, seperti ikan asin gitu. Ibu suka makan asin-asin ya? Saya suka banget ikan asin. Nah, maka itu harus dikurangi sekali, apalagi kalau mau hemodialisis gitu, karena itu bahaya sekali kalau kelebihan cairan itu. Terus menggunakan bumbu dari rempah-rempah, karena sekarang bumbu itu banyak yang mengandung MSG. Nah itu tuh sangat tidak dianjurkan untuk pasien hemodialisis. Jadi sebaiknya ibu menggunakan rempah-rempah yang alami saja seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar. Nah terus menghindari dan batasi penggunaan makanan olahan. Itu sama saja karena banyak mengandung MSG-nya seperti tadi. Nah, lalu selanjutnya menghindari makanan yang mengandung monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat tuh MSG sama aja. Namun ini lebih ke kayak cemilan, snack-snackan seperti itu. Nah, selanjutnya mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu. Jadi kalau bisa ibu mengukur tambahan cairan kayak seperti gelas. Ibu tuh harus mengukur cairan gelasnya seperti ada ukurannya. Biasanya gelas itu ukurannya tuh 250 ml kalau yang kecil. Nah kalau bisa itu makan yang Nah selanjutnya ibu harus mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu. Nah biasanya ibu suka pakai gelas diukur nggak? Gelas kecil. Nah sebaiknya pakai gelas kecil aja. Nah biasanya tuh gelas kecil itu 250 ml. Nah ibu bisa aja mengukur pakai gelas gitu untuk cairannya. Setelah itu bisa membagi jumlah cairan rata dalam sehari. Nih kan ibu 500 ml ditambah jumlah keluaran urin ibu 24 jam. Nah itu tuh biasanya 1,5 liter seharinya, tergantung berat badan sih sebenarnya. Jadi ibu bisa hitung lagi nanti pakai rumus 500 cc ditambah pengeluaran jumlah urin ibu dalam 24 jam. Nah selanjutnya nih ibu bisa menggunakan es batu. Jadi es batu itu hanya seperti dimakan. Nah biasanya itu satu es batu itu 2 sendok makan. Kalau misalnya ibu haus banget, ibu tidak bisa menahannya gitu, ibu minum es batu saja biar tidak terlalu banyak mengkonsumsi air. Terus bisa membilas mulut dengan berkumur tapi tidak ditelan airnya. Selanjutnya merangsang produksi saliva dengan menghisap irisan jeruk lemon atau permen karet rendah kalori lah gitu. Jadi terus ibu minum obat jika perlu saja gitu, jadi jangan sedikit-sedikit sakit terus minum obat, apalagi ibu hemodialisa harus konsul dulu sama dokter gitu. Terus ketika pergi harus menjaga tambahan cairan seperti ekstra minum, tapi tetap harus menjaga asupan cairan. Lalu penting untuk menjaga pekerjaan atau kesibukan, jangan terlalu sibuk atau kecapean gitu Bu. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, cek berat badan tiap hari sebelum makan pagi akan membantu untuk mengetahui tingkat cairan yang harus hemodialisanya. Nah, biar lebih ini tuh harus monitoring keseimbangan cairan. Jadi caranya itu ibu bisa mencatat di buku catatan ibu pemasukan dan pengeluaran cairan serta berat badan dalam buku catatan harian, biar ibu tuh kayak bisa mengontrol gitu. Kalau misalnya udah banyak, ibu bisa menahan, jangan terlalu banyak asupan cairan seperti itu. Mungkin dari saya pendidikan kesehatannya seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham Bu? Kalau untuk berkumur
Ya. Itu airnya pakai air biasa atau pakai air apa ya? Jadi kalau misalnya berkumur itu pakai air biasa aja, namun jangan ditelan gitu, cuman hanya merangsang udah apa ya seger biar gak aus lagi gitu Bu. Jadi setelah dikumur dibuang gitu ya. Kayak gitu, kumur-kumur aja. Baik. Nah seperti itu untuk petunjuk menjaga manajemen cairan. Saya mau evaluasi, Ibu bisa tidak menyebutkan beberapa saja gitu petunjuk untuk manajemen cairan? Setahu saya sih makan jangan yang garam-garam gitu ya, Iya, benar. biar nggak haus ya. Terus kalau saya haus, saya boleh berkumur pakai air biasa aja kayak terus dibuang. Atau enggak saya minum 1 es batu biar rasa haus saya berkurang ya. Iya. Terus saya jangan makan yang MSG. Ya betul. Nah, Ya. ya betul sekali ya Bu, bisa diterapkan di rumah. Mungkin pendidikan kesehatan dari saya segitu dulu. Terima kasih, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.